الله مخلصا له الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرشدنا إلى طاعته وزجرنا عن معصيته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Hadirin rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali kajian kita. Kalau nggak salah pertama ya setelah Ramadan. Ya. Ini sudah 2 bulan berarti ya. Saya sudah agak lupa lagi yang terakhir kemarin dan rencana yang akan kita bicarakan pada pertemuan ini tentang pertanyaan dalam kubur sudah disampaikan belum? Lupa lagi. Belum ya? Meski berkenaan dengan pertanyaan kubur itu sudah pada maklum dan sudah banyak pendapat yang menyatakan bahwa memang ada yang disebut dengan pertanyaan dalam kubur. Meskipun juga kemudian juga ada variasi persoalan terkait dengan tidak selamanya orang dikubur yang meninggal. Bagaimana yang dimakan binatang buas, lalu bagaimana yang meninggal tenggelam di laut, lalu kemudian dimakan ikan, dan kemudian dia mati tidak sempat dikubur, habis dagingnya dimakan oleh burung, dan seterusnya. Nah, sebagian besar kita sudah memiliki pengetahuan berkenaan dengan itu, tetapi bila dianggap perlu juga untuk kita ulas kembali dan jelaskan kembali, kita akan membicarakan terkait dengan siksaan dan pertanyaan dalam kubur. Menurut kesepakatan para ulama dan pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa setiap manusia itu akan ditanya setelah ia meninggal. Apakah ia dikubur ataupun tidak. Jadi pertanyaan itu tetap ada. Apakah dia dikubur di dalam tanah seperti lazimnya, seperti biasanya, atau kemudian dia meninggal yang tidak dikubur. Pertanyaan itu tetap ada. Hanya memang seringkali kita menggunakan karena pada umumnya orang itu dikubur, maka pertanyaan itu disebut dengan pertanyaan kubur. Gitu, pertanyaan kubur. Tapi bukan berarti bahwa istilahnya pertanyaan kubur lalu yang tidak dikubur tidak ditanya. Dah sesuai ulah dikubur gitu, makan kayak titip wasiat kalau mohon maut gitu. Buang kemana gitu atau nggak usah dikubur sebab tidak ada pertanyaan gitu, kalau nggak dikubur tidak begitu. Jadi pertanyaan itu tetap ada, apakah dia dikubur ataupun juga tidak dikubur. Jadi setiap orang sudah meninggal dunia tetap mendapatkan pertanyaan. Menurut Ibnu Qayyim, para mazhab golongan salaf serta para imam mereka, jika seorang meninggal dunia, maka ada kalanya ia akan bahagia dan ada kalanya pula celaka. Hal mana akan dirasakan oleh roh dan badannya. Tadi udah clear ya, bahwa setiap yang meninggal dunia itu pasti ditanya. Gitu. Jadi tidak ada yang terlepas, yang terbebas dari pertanyaan ketika dia sudah meninggal dunia. Nah, berikutnya yang menurut Ibnu Qayyim itu, apakah orang yang sudah meninggal dunia itu akan merasakan bahagia dan merasakan sengsara? Nah, kata Ibnu Qayyim tadi menurut mazhab golongan salaf, jika seorang meninggal dunia, ada sebagiannya ia akan bahagia dan
ada kalanya pula celaka. Seperti juga dirasakan oleh roh dan badannya ketika dia hidup. Rohnya itu akan tetap ada setelah ia berpisah dari badan. Jadi yang sering kita definisikan meninggal itu adalah berpisahnya antara roh dengan jasad. Jadi kalau jasad itu sudah mati, itu bahkan bisa jadi sudah habis, tetapi roh itu akan tetap kekal. Nah, dulu pernah kita sampaikan bahwa ada yang disebut dengan unsur badan, unsur dalam manusia itu ada disebut dengan ruh, ada yang disebut dengan nyawa, disebut dengan jiwa. Perpaduan antara jiwa dan ruh itulah yang kemudian membentuk nyawa. Bentuk nyawa. Nah, kita bisa bernyawa gitu, bisa ngarenghap, bernapas itu perpaduan itu dari jiwa dan ruh. Seperti kita ketahui juga sejak kapan bahwa ruh itu ada. Ya, ruh itu ada sejak usia 120 hari, kisaran 4 bulan. Dan ketika sudah ditiupkan ruh itu, lalu kemudian ada kehidupan. Di situ kemudian ada kehidupan. Oke. Ruhnya itu akan tetap ada setelah ia berpisah dari badan, mengalami kebahagiaan atau kesengsaraan. Dan sewaktu-waktu ia akan kembali berhubungan dengan badannya buat menikmati kebahagiaan atau menderita kesengsaraan itu bersama-sama. Nah, ini menurut ahli salaf yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Kemudian bila datang saatnya kiamat besar, roh-roh itu pun dikembalikan kepada tubuh masing-masing. Dan bangkitlah mereka dari kubur untuk menghadap Tuhan Rabbul Alamin. Nah, jadi ketika dia meninggal, kemudian berpisah antara badan dengan ruh itu, dan nanti pada hari kiamat itu dikembalikan lagi. Dikembalikan lagi kepada badan. Artinya menyatu lagi dengan badan, dengan jasmani, dengan jasad. Setelah mereka dibangkitkan dari kubur, kemudian untuk menghadap Rabbul Alamin. Hanya pertanyaannya, apakah badan yang nanti di akhirat itu badan yang sekarang? Itu memang para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa nanti akan dibentuk kembali. Akan dibentuk kembali, akan dibangkitkan kembali oleh Allah itu dalam bentuk jasad dan ruh. Dan bagi Allah itu mudah. Dan bagi Allah itu mudah. Nah, seperti dijelaskan dalam Al-Quran ketika Nabi Ibrahim itu bertanya kepada Allah, bagaimana cara engkau menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal dunia, orang yang sudah menjadi tulang belulang. Memang tidak ditunjukkan langsung oleh Allah, tetapi Allah memberitakan Nabi Ibrahim untuk mengambil burung, kemudian dicacak-cacak, itu dibagi beberapa bagian, sebagian disimpan di Gunung Anu, sebagian lagi disimpan di gunung yang sebelahnya. Lalu kemudian ada panggil dari kejauhan, diketrek, kayak begitu, lalu kemudian dia datang. Jadi menyatu kembali, menjadi burungnya hidup kembali. Kata Allah, seperti itulah nanti saya akan mengembalikan manusia. Tetapi sebagian ulama menyebutkan bahwa badan nanti yang akan bangkit dari kiamat itu nanti bukan badan yang sekarang. Itu, tapi badan yang baru. Tetap memang nanti akan disatukan lagi ruh itu dengan jasad, dengan jasmani. Tetapi jasad yang ada nanti itu adalah bukan jasad yang sekarang ada. Tapi nanti jasad yang baru. Yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang baru. Nah, hal ini juga bisa difahami, bisa dimengerti kalau kemudian nanti ada jasad yang baru, nanti ketika bangkit nanti di kiamat itu berdasarkan hadis Nabi bahwa nanti di hari kiamat itu nanti usia orang
setara. Setiap usia orang nanti akan setara. Jadi tidak ada nini-nini yang bungkuk atau kemudian aki-aki yang geus bongkok, gitu. Tetapi dia kembali lagi segar lagi badannya. Nah, logikanya kalau umpama badan yang sekarang meureun ketika dia meninggal sudah bongkok, mungkin nanti dibagikan bongkok lagi, kan gitu ya. Nah, tapi nanti tidak ada lagi, gitu. Jadi seusia ya muda lah gitu ya. Kita juga tidak bisa menyebutkan secara pasti ukuran sekitar usia berapa, bukan usia muda lah, jadi ada 30 tahunan lah, itulah usia 30 tahunan, kisaran 30 sampai 40 tahun kan, gagah-gagah nak. Oke. Dan mengenai kembalinya badan-badan ini disepakati bersama baik oleh golongan muslimin, Yahudi maupun Nasrani. Jadi ini sudah kesepakatan umat, kesepakatan baik Muslim maupun Yahudi dan Nasrani. Bahwa semuanya sepakat bahwa nanti di akhirat nanti akan hidup kembali bersatu roh dan jasad. Jadi nanti dibangkitkan tidak hanya rohnya tetapi juga jasadnya. Dan berkata Marruzi, berkata Abu Abdillah yakni Imam Ahmad, siksa kubur itu suatu hal yang pasti. Tiada yang menyakalnya kecuali orang yang sesat dan menyesatkan. Nah, itu. Jadi kata Imam Ahmad bahwa siksa kubur itu pasti ada. Siksa kubur itu pasti ada. Baik yang mengakuinya maupun juga tidak mengakuinya. Gitu. Jadi tidak ada pengecualian kalau tidak mengakui ada siksa kubur lalu tidak disiksa gitu nanti. Tidak bisa ngelak kan nanti. Gitu. Nah, maka disiksa kan saya tidak percaya. Siksa kubur jadi enggak ada begitu. Jadi baik yang mengakui maupun yang tidak mengakui, baik menerima maupun yang menyangkalnya tetap mendapatkan siksaan kubur. Menurut Imam Hambal, ia bertanya kepada Abdullah tentang azab kubur itu. Maka ujarnya, hadis-hadis ini semuanya sah. Kita beriman dan mengakuinya karena apa juga yang berasal dari Nabi SAW dengan isnad yang baik, kita akui kebenarannya. Seandainya kita tidak mengakui apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah, kita sangka dan kita tolak, berartilah kita menolak perintah Allah Ta'ala yang telah berfirman, dan apa-apa yang dibawa kepadamu oleh Rasul, maka terimalah. Hanya ketika kita menolak apa yang disampaikan oleh Rasul, berarti kita tidak taat pada Allah. Sebab perintah untuk menaati Rasul itu adalah perintah dari Allah. Lalu saya tanyakan kepadanya, apakah siksa kubur itu sesungguhnya? Lalu jawabnya, sungguh. Mereka akan menerima azab dalam kubur. Nah ini juga nanti berlaku kalau tadi pertanyaan kubur, apakah yang tidak dikubur dapat pertanyaan, tadi kita sampaikan. Nah sekarang berkenaan dengan siksaan. Istilah yang muncul juga adalah istilah siksa kubur. Bagaimana dengan orang yang tidak dikubur? Maka juga tidak ada siksaan, gitu kan? Maka tidak ada siksaan. Jadi tetap ada. Bahwa siksaan itu tetap ada, akan tetap dirasakan oleh baik orang yang dikubur maupun juga tidak dikubur. Tapi lagi-lagi istilah siksa kubur itu karena memang pada lazimnya normalnya manusia itu dikubur gitu. Nah, karena kondisi-kondisi tertentu umpama lalu kemudian dia tidak sempat dikubur atau tidak bisa dikubur atau kemudian tidak ditemukan mayatnya, lalu kemudian tidak dikubur bukan berarti kemudian tidak ada siksaan. Tetap saja siksaannya ada. Tuh. Kita beriman pada azab kubur dan kepada mungkar dan nakir, dan bahwa setiap hamba akan ditanya dalam kubur masing-masing. Maka Allah akan meneguhkan hati orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh pada kehidupan dunia maupun akhirat dalam kubur mereka.
Nah, ini yang disebutkan dalam Al-Quran surat Ibrahim itu yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Gitu. Kemudian berkata pula Ahmad bin Qasim, saya tanyakan kepada Abu Abdillah, apakah Anda mengakui mungkar dan nakir dan riwayat-riwayat yang berkenaan dengan azab kubur? Subhanallah, jawabnya, memang kita mengakui dan menegaskannya dengan lisan. Saya tanyakan pula, Anda ucapkan kata-kata mungkar dan nakir ataukah ada Anda sebut dua orang malaikat? Ujarnya, memang seperti yang tadi maksudnya. Jadi mungkar nakir itu sudah menjadi pengetahuan umum, sudah dipastikan bahwa nanti malaikat yang bertugas nanti yang akan nanya kubur dan menyiksa di kubur itu adalah malaikat mungkar nakir namanya. Malaikat mungkar nakir. Hanya penegasan saja, sebetulnya itu kan pengetahuan itu sudah kita ketahui sejak SD, sejak ibtidaiyah. Bahwa ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui, yang bertugas untuk menanya di dalam kubur itu adalah mungkar wa nakir. Itu kan gitu dulu kan dinyanyikan kan di kampung-kampung. Dan berkata Hafiz dalam Al-Fat, Ahmad bin Hazmin dan Abu Ibnu Hurairah berpendapat bahwa pertanyaan itu hanya diajukan pada roh saja, tanpa kembalinya kepada tubuh. Jadi ada pendapat bahwa nanti pertanyaan itu kan gini. Pengetahuan yang sampai kita diantaranya adalah mengatakan bahwa ketika dia sudah dikubur, lalu kemudian yang pengantarnya itu sudah melangkahkan 7 langkah untuk kembali pulang, lalu kemudian katanya jasadnya itu dihidupkan kembali, didudukkan kembali untuk kemudian ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Nah, lalu kan muncul pertanyaan, apakah betul bahwa nanti akan dikembalikan hidup kembali, didudukkan kemudian ditanya mungkar dan nakir berikut jasadnya, atau hanya sekadar ruhnya. Nah, yang berbeda pendapatnya adalah Ahmad bin Hazmin dan Ibnu Hurairah yang menyatakan bahwa pertanyaan itu hanya diajukan kepada roh saja, tampak kembalinya kepada tubuh. Pendapat ini berbeda dengan pendapat jumhur yang mengatakan roh itu dikembalikan kepada tubuh atau kepada sebagian daripadanya sebagai diterangkan oleh hadis. Nah, nanti akan kita bacakan hadisnya. Jadi ada dua pendapat. Yang umum yang kita ketahui bahwa itu akan dikembalikan ke dalam tubuh. Tetapi tadi adalah Ahmad bin Hazmin dan Ibnu Hurairah mengatakan bahwa yang ditanya nanti itu hanya ruhnya saja. Hanya ruhnya saja. Ya, bisa jadi mungkin yang menjadi dasar dari alasan kedua ulama ini, tidak setiap orang yang meninggal itu kemudian dikubur secara utuh jasadnya. Tadi itu bagaimana pertanyaannya, umpama kalau kemudian orang meninggal di laut yang kemudian badannya sudah habis dimakan oleh ikan. Atau kemudian umpama yang dia terlintas oleh truk sebeak kayak jadi peyem gitu kan. Yang tidak utuh lagi. Atau tadi dimakan burung gitu. Seandainya alasan jumhur ulama itu seandainya hanya kepada roh saja, maka badan tidak mempunyai keistimewaan apa-apa. Dan tidak ada halangannya jika tubuh mayat telah terpisah-pisah karena Allah mampu mengembalikan kehidupan pada satu bagian dari tubuh tersebut. Ya akan menjadi sasaran pertanyaan. Di samping ia mampu pula menghimpun bagian-bagian tubuh yang telah berserakan itu. Menurut jumhur ulama itu untuk mengumpulkan kembali atau kemudian untuk memanggil kembali tubuh yang sudah rusak atau kemudian tubuh yang sudah termakan oleh itu kan gampang bagi Allah itu untuk kemudian menyatukan kembali. Sebab kekuasaan Allah itu tidak ada batasnya menurut jumhur ulama itu.
Gitu. Jadi gampang bagi Allah untuk mengumpulkan kembali bagian-bagian tubuh yang sudah berserakan itu, atau kemudian mengambil bagian dari tubuhnya meski tidak utuhnya, bagian dari tubuhnya itu untuk kemudian ditanya. Meski kalau pendekatannya pendekatan logika memang agak susah kita pahami ya, susah kita pahami. Umpama yang ada hanya tangan sebelah lengan anu ditanya gitu, marabbuka makanya begitu. Kemudian kan ya, tapi dunia alam kubur itu kan alam gaib yang dia jauh berbeda dengan alam dunia yang kita jalani hari ini. Tentu saja aturan-aturannya, ketentuan-ketentuannya itu berbeda dengan yang ada di dunia ini. Ya, ujung-ujungnya wallahu a'lam. Ujung-ujungnya wallahu a'lam. Yang menjadi alasan bagi orang yang mengatakan bahwa pertanyaan itu hanya ditujukan pada roh saja ialah karena menurut pengamatan tidak ada tanda-tanda dan bekas tampak pada tubuh itu sewaktu ditanya. Seperti bangkit duduk, digencet, atau dilapangkan tempatnya dan lain-lain. Memang pendekatan inilah menggunakan pendekatan logika atau kemudian fenomena yang ditemukan bahwa tidak ada tanda-tanda itu bahwa ada bekas-bekas tertentu pada tubuh orang yang sudah meninggal dunia. Pada umumnya. Meski kan ada juga cerita yang mengatakan bahwa ketika karena satu alasan tertentu sudah sekian lama kemudian dia kubur lalu digali lagi, ada bekas cambukan atau apa gitu kan. Tapi kan itu tidak berlaku umum. Artinya tidak berlaku umum. Kita juga belum pernah membuktikan. Ada yang pernah punya pengalaman. Adi Matacan. Baru cerita gitu. Baru cerita bahwa sekian hari akan ada kepentingan tertentu, mau divisum atau apa kayak begitu, atau mau diperiksa lagi lalu kemudian digali, ternyata kapannya sudah hancur itu karena sabetan pecut untuk kemudian, dan ini sudah banyak luka-luka umpama gitu. Tapi baru cerita bisa ya betul, bisa juga tidak, sebab kita belum bisa membuktikannya. Sebagai jawabannya, jumhur mengatakan bahwa itu tidak menjadi halangan dalam kudrat ilahi, bahkan ada bandingannya dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu orang yang tidur kadang-kadang ia merasakan kesenangan atau kesakitan, sedang teman yang di dekatnya tidak mengetahuinya. Jadi kalaupun juga kita tidak mengetahuinya karena memang tadi itu karena berbeda alam, Di logika jumhur itu tadi ya dalam kehidupan sekarang juga kita bisa membuktikan sebagai analoginya ketika kita bermimpi umpama kan, ketika kita bermimpi gelut gitu disabut pedang, jadi seolah-olah seperti nyaan gitu. Gitu kita merasakan itu, sementara teman yang dekat kita umpama tidak tahu bahwa kita mengalami seperti yang kita alami pada saat mimpi itu. Gitu. Atau kemudian kita umpama dijamu orang makanan enak kayak begitu sepertinya gitu. Gitu kan. Seperti ya gitu. Nah, hanya kan persoalannya gini, ini bahkan bisa menguatkan pendapat jumhur, bisa juga menguatkan pendapat yang pertama, bahwa sesungguhnya itu adalah terjadi pada alam arwah. Gitu. Sebab yang merasakan itu kan bukan badan. Kan yang merasakan itu kan ruh. Yang merasakan itu kan jiwa kita yang merasakannya. Itu. Pokok pangkal kesalahan terletak dalam menyamaratakan yang gaib dengan yang nyata. Suasana dalam barzakh dengan di alam dunia berbeda. Jadi nggak bisa tanya bahwa analogi itu digunakan, gitu kan, untuk menggambarkan tentang kehidupan di alam barzakh, dalam kubur itu. Karena itu dua alam yang berbeda. Gitu. Kata yang tetap mengakui bahwa yang ditanya dan disiksa itu adalah ruh, bukan badan. Rupanya Allah Ta'ala telah menurunkan tirai dan menutupi pandangan dan pendengaran hamba dari menyaksikan peristiwa-peristiwa itu,
agar mereka tidak takut dan tidak melarikan diri. Apalagi alat-alat indera duniawi tidak mempunyai kemampuan buat menembus soal-soal di alam malakut, kecuali lebih ke orang-orang yang diizinkan Allah. Jadi kalau kemudian peristiwa-peristiwa yang gaib, orang yang sudah meninggal dunia itu kemudian bisa disaksikan oleh kita yang masih hidup, ya menurut saya enak lah. Enaknya artinya kita bisa mengambil pelajaran. kita bisa ngambil pelajaran gitu. Itu oh geningnya gitu. Tadi saya kubur ke ayah sanu macur-ancuran gitu digendir ku mekar nakir umpama. Gitu. Hadis-hadis yang terima menguatkan pendirian jumhur, misalnya sabdanya, sesungguhnya mayat itu mendengar bunyi terompah mereka. Dan sabdanya, tulang-tulang rusuknya akan remuk disebabkan gencatan kubur. Dan sabdanya pula akan terdengar bunyinya bila ia dipukul dengan martil. Diketok di antara kedua telinganya. Serta sabdanya, maka keduanya Mungkar dan Nakir mendudukkannya. Jadi pendapat jumhur sebagai penguat dari pendapat jumhur bahwa nanti itu disiksa tidak hanya sekadar ruh, tapi juga berikut badannya di alam kubur. Itu diantaranya adalah dari beberapa hadis. Ya, diantaranya adalah hadis ini tadi terjemahannya. Sebab mayat itu mendengar bunyi terompah mereka dan sabda Rasul, tulang-tulang rusuknya akan remuk disebabkan gencatan kubur. Yang disebut dengan remuk itu kan kalau ada fisik. Nah, kalau hanya ruhnya saja kan tidak ada istilah remuk. Ya. Akan terdengar bunyinya bila ia dipukul dengan martil. Cebrot gitu. Malah kayak aja. Gitu. Nah, kata jumhur ulama, ini menguatkan alasan untuk mengatakan bahwa siksaan kubur itu tidak hanya ruh, tetapi juga berikut badan. Sebab gambaran-gambaran dari hadis itu sifatnya fisik. Gitu. Sifatnya fisik. Nah, akan kita sebutkan di antara hadis. Khawatir tidak cukup waktu. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dari Zaid bin Sabit. Yang artinya tatkala Rasulullah sedang berada di kubur kepunyaan Bani Najjar, menunggang kudanya dan ketika itu kami ikut bersamanya. Tiba-tiba hewan itu memiringkan badannya hingga hampir-hampir saja menjatuhkan Nabi. Kiranya di depan ada kuburan dari 4-6 mayat. Gitu kan. Nah, di depan Rasul dan para sahabat itu ada kisaran 4-6 mayat. Nabi bertanya, siapa yang kenal penghuni kuburan ini? Rasul bertanya pada para sahabat. Lalu di antara sahabat menjawab saya, ujar seorang laki-laki. Tanya Nabi pula, orang-orang ini sedang diuji dalam kuburnya. Seandainya kamu tidak akan ketakutan, akan saya mohonkan kepada Allah agar kamu dapat mendengarkan siksa kubur yang sedang kedengaran oleh saya. Nah, ini penegasan untuk mengatakan bahwa siksa kubur itu ada. Itu siksa kubur itu ada. Nah, sebab Nabi kalau Nabi karena memiliki kelebihan ya, jadi dia bisa menembus alam gaib dan dia bisa mendengarkan jeritan dan siksaan orang yang sedang disiksa di alam kubur. Kemudian dihadapkannya mukanya kepada kami, seraya katanya, berlindunglah kamu kepada Allah dari azab neraka. Maka kawan-kawan mengucapkan, kami berlindung pada Allah dari azab neraka. Kata Nabi pula, berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Kata mereka, kami berlindung kepada Allah dari azab kubur. Kata Nabi lagi, berlindunglah kepada Allah dari segala macam fitnah, baik yang lahir maupun yang batin. Ujar mereka, kami berlindung kepada Allah dari segala macam fitnah, baik yang lahir maupun yang batin. Lalu sabda Nabi pula, berlindunglah kepada Allah dari fitnah Dajjal. Sahut mereka, kami berlindung pada Allah dari fitnah Dajjal. Itu sebabnya satu di antara doa yang kita baca pada saat kita sholat, doa sholat itu adalah wamin azabil qabri, wamin fitnatil
mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Nah, di situ ada kita berlindung dari siksa kubur, dari fitnah kubur. Bacaan atau doa di akhir sholat itu diambil dari hadis. Diambil dari hadis Rasul. Ini menguatkan bahwa sisa kubur ada. Sakit nya pokoknya mah yakin lah bahwa sisa kubur tiaya lah gitu. Gitu kan? Artinya ini ingin menguatkan pengetahuan kita sebelum memang ada sisa kubur. Jadi kalau masih ada keraguan atau pertanyaan benar tidak ya sisa kubur, itu kan yakinlah bahwa ada. Jadi jangan coba-coba umpama cing benar henteu cing kubur saya gitu. Bisa jadinya kayak itu bisa balik deh. Gitu. Gitu. Artinya jangan coba-coba benar henteu gitu gitu karena tidak yakin gitu. Mengubur diri gitu kan. Sebab ada beberapa hadis karena tidak cukup waktu kita ada beberapa hadis ya, tapi memang hadisnya meskipun redaksi yang berbeda tapi intinya adalah sama untuk menyatakan bahwa sisa kubur itu ada gitu. Dan kalimat penutup dari Said Sabiq ini untuk mengatakan bahwa yakinlah gitu kan, yakinlah bahwa sisa kubur itu ada dan ya, kita ya bersiap-siap saja untuk menghindarinya, maksudnya bukan siap-siap untuk menghadapi siksanya, bukan gitu. Masih cukup waktu enggak? Kita bicara tentang tempat kediaman arwah. Enggak cukup lah ya, udah pertanyaan aja lah nanti buat kayak tentang kediaman arwah setelah meninggal dunia. Sebetulnya arwah itu adanya di mana? Itu apakah dia masih gentayangan di bumi gitu, atau kemudian dia naik ke langit dan di langitnya itu adanya di mana dan seterusnya gitu. Nanti tentang tempat kediaman arwah itu adanya di mana setelah orang meninggal ya, biar penasaran kayak dibilang ya, sebab nggak cukup waktu jadi tanggung kalau kita menyampaikan setengah-setengah ada tengah hati sepotong bagus semuanya gitu kudu kabeh. Oke, maka kalau ada yang mau disampaikan masih ada ya 3 menit lagi mungkin. Mangga. Okay. Ya, nggak ada masalah sebetulnya ya, nggak ada masalah. Artinya bahwa satu, bahwa ada sebut dengan pertanyaan kubur istilahnya. Tetapi itu istilah. Tidak berarti kemudian orang yang tidak dikubur tidak ditanya. Persoalan nanti isi pertanyaannya, ya sebagian ulama menyebutkan itu sudah bocor isi pertanyaannya, diantaranya adalah marrabbuka, gitu kan? Sudah ada kisi-kisi kunci jawabannya. Marrabbuka, fakul Allahu Rabbi. Nah, itu jawabannya. Gitu kan? Wama nabiyuka, fakul Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyi. Wama imamuka, fakul Al-Qur'an imami. Gitu. Nah, itu kunci jawabannya, pertanyaan jawabannya. Tinggal ngapalkeun sebetulnya. Itu diantara pertanyaan nanti itu. Yang kedua, yang sudah kita sampaikan, bahwa yang disebut dengan azab kubur itu ada. Disebut dengan siksa kubur itu ada. Tetapi tidak hanya sekadar siksaan sesungguhnya. Artinya ketika bahwa azab kubur itu ada, ya kita harus mempersiapkan diri untuk menghindari siksa kubur itu. Sehingga ketika kita berada di kubur itu bukan disiksa, tapi merasakan kenikmatan, bukan merasakan kesengsaraan atau penderitaan karena disiksa di kubur. Nah itu sebabnya ya harus taat pada Allah, Rasul, banyak ibadah, zikir, wiridnya, thalabul ilmi gitu. Yang menjadi dasar dari semua ibadah dan zikir itu harus punya ilmu, melakukan kebaikan gitu dan seterusnya. Nah. Oke, nggak ada lagi kan? Oke, kalau sudah tidak ada,
Nah, mangga, silakan Pak Edi. Ya, sama halnya dengan siksa kubur. Nah, kebalikan dari siksa kubur itu adalah nikmat kubur. Ya, itu adalah nikmat kubur, artinya bahwa orang yang masih dalam kuburan sebelum datang atau alam barzakh disebutnya, sebelum datang hari kiamat, juga dia akan merasakan kesengsaraan bagi yang disiksa dan akan merasakan kenikmatan. Nah, kalau kemudian dia melakukan kebaikan. Jadi katanya gambaran tentang nanti di akhirat nanti itu sudah dirasakan sejak ia di alam barzakh. Sebagai penghuni surga, calon penghuni neraka, dia merasakan nanti kesengsaraan, siksaan pada saat dia dikubur. Nah, calon penghuni surga juga akan merasakan kenikmatan itu nanti di alam kubur. Gitu. Nah, hanya lagi-lagi sebagian ulama yang sebagian tadi menyebutkan bahwa yang merasakan itu adalah ruh. Ruh yang merasakannya. Jadi kenapa kemudian saya katakan tadi bahwa gambaran tentang analogi seperti kita tidur itu tidak hanya persoalan siksaan, kesengsaraan, tapi juga kenikmatan. Kita kan senang ya ketika umpama lalu bermimpi ketemu dengan orang yang kita cintai, kita dambakan, kita inginkan, harapkan ketemu, lalu kemudian diajak makan-makan dengan enak, juga nunyaan we sebenarnya. Gitu. Senang we, nikmat gitu. Jadi gambaran seperti itu analoginya. Yang merasakan itu adalah ruh. Itu sebagai gambaran, kata sebagian ulama, itu sebagai gambaran nanti di akhirat. Setelah nanti dia hisab. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafiina karimina maulana Muhammad rasulullah radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in amin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.